Euforia yang sangat kami rasakan luar biasa. Perhelatan MotoGP Mandalika bukan sekedar kita berbicara balapan motor, tapi kita berbicara country branding di dalamnya. Country branding. Country branding Indonesia di mata internasional. Setelah 25 tahun dalam penantian, Indonesia kembali dengan bangga menjadi tuan rumah pelaksanaan event internasional MotoGP. Dan pilihannya adalah di Pulau Lombok, NTB, di lokasi sirkuit Mandalika. Bank Indonesia sebagai regulator tentu memiliki peranan yang besar untuk meyakinkan event ini berdampak secara ekonomi kepada NTB dan juga untuk Indonesia. Untuk mengetahui lebih detail mengenai hal ini, bersama saya sudah hadir sahabat saya, Bapak Heru Saptaji, pemimpin kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB. Mari kita sambut bersama. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Bang Jaja. Terima kasih banyak Pak. Kita berjumpa di NTB di Lombok. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Pak ya? Iya, sehat selalu. Thank you Pak Heru. Ya. Pak Heru, terima kasih banyak Pak. Kita sudah kemarin sempat berkeliling ke sirkuit. Alhamdulillah. Dan sejak saya lihat sirkuit itu, saya injak sirkuit itu Pak, semakin bergetar hati nih Pak. Nah, euforia dari bulan-bulan lalu udah terasa, tapi sekarang ini pasti lebih terasa karena tinggal menghitung hari. Iya. Bagaimana Pak Heru melihat euforia di NTB, baik itu lembaga maupun perorangan maupun UMKM menyambut event internasional ini Pak? Oke, kalau pertama kata-kata saya alhamdulillah. Jadi perhelatan MotoGP Mandalika ini menurut saya suatu berkah yang luar biasa. Iya. Berkah dari sisi global, di mana internasional memberikan kepercayaannya meletakkan salah satu event besar internasional di Pulau Lombok Mandalika. Iya. Dalam konteks berkah nasional, konteks negara memberikan perhatiannya yang sedemikian untuk memberikan pembangunan infrastruktur, koordinasi, kemudian juga aspek-aspek yang memang mampu mengembangkan sektor-sektor lainnya dari perhelatan MotoGP Mandalika ini. Dan yang terakhir, bagaimana kami di daerah bahu-membahu, sinergi, berkolaborasi antar institusi, antar daerah dengan pemerintah pusat. Itu sangat kami rasakan. Euforia ini euforia yang sangat kami rasakan luar biasa. Bagaimana sinergi kolaborasi di lintas daerah, Bank Indonesia dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia dengan institusi terkait lainnya, antara daerah dengan kantor pusat, itu berjalan dengan baik dan luar biasa. Menurut saya ini lesson learn yang luar biasa untuk Indonesia, dan karena pemahaman yang sama untuk kami yang mengatakan bahwa perhelatan MotoGP Mandalika bukan sekedar kita berbicara balapan motor, tapi kita berbicara country branding di dalamnya. Country branding. Country branding Indonesia di mata internasional. Wow, saya suka itu Pak. Jadi country branding. Selama ini kan kita mengenal country branding itu dengan komunikasi, promosi, mengangkat budaya. Betul. Kali ini justru event internasional telah mengangkat nama Indonesia di mata dunia. Sorotan dunia, baik melalui layar TV, layar sosial media, berita, segala macam akan mengeksplor mengenai Indonesia di dalamnya dan khususnya MotoGP Mandalika. Dan orang-orang yang datang pun akan melihat langsung. Iya, termasuk 63.000 penonton nantinya yang akan berkunjung ke Pulau Lombok ini. Nah, itu menurut saya luar biasa, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara tentunya, karena beberapa pintu masuk untuk juga wisatawan mancanegara sudah mulai dibuka di dalamnya. Jadi saya melihat ini suatu keberkahan yang luar biasa untuk kita semua. Pak Heru. Jadi keberkahan, ownership yang kuat dengan lintas institusi, dan pada akhirnya kita bersyukur semua ini mengangkat nama Indonesia di mata dunia, bukan hanya oleh berita, oleh event, tapi kedatangan. Luar biasa. Iya, betul Bang Jaja. Dan diharapkan impactnya tentu saja bukan hanya di masa event ini, pasca eventnya ya. Iya. Baik. Nah, mengenai dampak Pak, boleh digambarkan Pak Heru, bagaimana dampak secara ekonomi yang Bapak bisa gambarkan secara sederhana terhadap pertumbuhan ekonomi di NTB, tentu saja secara nasional Pak, atas event ini? Baik.
Pertama, kami melihatnya pada skop regional di daerah. Oke. Kami punya pengalaman event World Superbike sebelumnya, WSBK. Oke. Kemudian kami coba melakukan assessment sederhana di dalamnya, yang alhamdulillah kita melihat bahwa dengan event World Superbike atau WSBK itu dengan pengunjung sejumlah 23.000 yang paling besar, itu impactnya terhadap produk domestik regional bruto NTB itu mencapai 0,32% di dalam. Satu event itu? Hanya satu event dengan 23.000 ini. Nah kalau ini 63.000, kemudian juga liputannya luar biasa. Betul. Kita belum berbicara liputan-liputan, kita belum berbicara bagaimana wisatawan kita berbelanja, ya kan? Dari MotoGP ini kan 63.000, tentunya jauh lebih besar. Nah ketika ini jauh lebih besar, kita juga melihat tentunya impact ekonomi bukan hanya dalam konteks skala yang di atas, yang paling penting impact ekonomi ini akan bisa dirasakan oleh masyarakat grassroots kita. Betul. UMKM kita, pedagang masyarakat kecil, restoran, rumah makan, rental mobil, akomodasi hotel mulai dari yang bintang 6, bintang 5 sampai dengan homestay. Habis Bang Jaja. Habis, dan ini alhamdulillah sampai dengan kalau istilah kita sarana hunian seperti homestay seperti itu juga dipadati, dan tentunya ini akan menimbulkan impact yang luar biasa untuk ekonomi di NTB maupun ekonomi nasional nantinya. Dan begitu pun mengenai persewaan mobil, bahkan saya dengar Pak, mobil-mobil yang disewakan itu bukan hanya mobil-mobil rental yang ada di Lombok. Oh betul, betul. Itu saya dengar datang dari rental di Surabaya, rental dari Bali. Iya betul. Karena nggak mungkin rental sebanyak apa di Lombok menyiapkan mobil rental untuk 3 hari itu. Betul. Termasuk untuk akomodasi di dalamnya. Jadi transportasi kita juga disupport dari sisi Surabaya dan Bali. Untuk akomodasi pun kami disupport juga oleh Bali, karena sebagian wisatawan ini memutuskan untuk stay di Bali karena di Lomboknya relatif sudah penuh. Ya, jadi ini mungkin luar biasa. Dan kita belum berbicara ketika liputan TV, liputan dari luar negeri itu juga tentunya kan ada royalti yang akan masuk di dalamnya, yang tentunya akan menambah pundi-pundi keuangan di negara kita. Dan diharapkan orang yang datang tadinya untuk perhelatan itu akan kembali datang untuk kunjungan keluarga, kedinasan, membawa rombongan kantor, mungkin itu asosiasi juga. Intinya Lombok sudah dikenal, melalui event ini jauh lebih dikenal. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita menanti impactnya di kunjungan-kunjungan berikutnya. Betul. Jadi event ini tidak kita berbicara one shot untuk satu kali di tahun 2022, tapi kita berbicara aspek continuity-nya, ya. Bagaimana ini bisa berkesinambungan dan berkelanjutan. Sustainability dari proses ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu, seiring dengan bagaimana perhelatan ini kita gaungkan, besarkan dan sebagainya, sisi-sisi lainnya pun harus kita juga garap bersama. Sisi bagaimana masyarakat kita bangun untuk sadar wisatanya, bisa kita develop. Kemudian sisi bagaimana UMKM kita bisa memproduksi dengan kualitas yang naik kelas, ya. Kemudian bagaimana juga kita melihat pelayanan di sisi akomodasi, transportasi, tentunya juga dengan standar-standar yang lebih baik. Nah, ini menurut saya juga pekerjaan rumah yang harus terus-menerus kita lakukan. Dan kata kunci di dalamnya kita melihat bagaimana pendampingan juga menjadi satu bagian penting. Pendampingan. Semua orang mau berubah, tapi perlu pendampingan. Betul, Bang Jaja. Semua orang mau mendapat kesempatan, tapi perlu uluran tangan. Betul, Bang Jaja. Nah, berbicara mengenai pendampingan, Pak, saya juga bahagia dan bangga dalam beberapa kali kesempatan telah memberikan sesi motivasi untuk UMKM binaan Bank Indonesia. Oh iya. Dan saya juga sangat kental di ingatan saya Karya Kreatif Indonesia. Yang kalau nggak salah beberapa bulan ke depan kembali akan digelar. Nah, khusus di event ini Pak, tentu saja ini kesempatan emas buat UMKM yang ada di NTB untuk berpromosi bahkan berjualan langsung. Dan kemarin saya di arena Pak, saya sudah lihat ada satu tempat yang sangat luas untuk mereka betul-betul all out menghadirkan produk mereka. Pendampingan seperti apa yang Bank Indonesia berikan
untuk sampai di event itu untuk UMKM, Pak? Baik, terima kasih Bang Jaja. Jadi untuk event MotoGP ini, kami memang berpartisipasi di dalamnya dengan menghadirkan 5 booth UMKM kita. Oke, Pak. 5 booth itu kita harapkan mampu mengakomodasi 68 UMKM yang sudah berstandar kurasi nasional, dan itu berstandar yang luar biasa karena dilakukan standarnya kurasinya dari Jakarta langsung. 68 akan tampil di 5 booth itu. Iya, di 5 booth, dan itu memang sengaja Bank Indonesia pilih dari 5 wilayah DPSP. Jadi dari DKI Jakarta, dari Sumatera itu dari Indonesia semua? Iya, dari 5 daerah pariwisata super prioritas. Se-Indonesia? Se-Indonesia. Ada 5 kan, ditambah Bali di dalamnya. Oke. Itu bentuknya ada yang bersifat kuliner. Ada yang fashion, wastra, dan juga handicraft serta merchandise. Oke. Dan itu akan tampil bersamaan tentu dengan mungkin juga UMKM lain yang binaan lembaga lain. Betul. Jadi saya bayangin bisa 300 sampai 500 UMKM di situ, Pak, ya. Betul, ya. Karena ada berbagai macam booth UMKM di sana yang kita harapkan dari pengunjung 63.000 ya, penonton yang ada itu bukan hanya menonton MotoGP, tapi mereka akan melakukan shopping di pulang bawa oleh-oleh. Bawa oleh-oleh. Bayarnya pakai kris. Iya, betul Pak. Dan kemarin saya lihat ternyata tempat UMKM itu, Pak, berada di luar sirkuit. Artinya yang menonton punya kesempatan, bahkan yang datang hanya melihat euforianya, tidak menonton ke dalam pun bisa belanja. Iya, bisa masuk dia. Produk UMKM ini. Iya, betul. Ya. Jadi kalau penonton, karena dia bersambungan wilayahnya itu, jadi dia bisa keluar sebentar, habis belanja, habis apa, dia bisa masuk lagi ke sirkuit itu. Jadi bisa, kalau penonton dia bisa in and out kan, karena dia kan punya tiketing dan fasilitas itu. Ya, kalau yang dari luar dia bisa lewat yang bawah itu. Ya, mudah-mudahan aja dengan event MotoGP ini kita juga berhasil mengangkat UMKM yang selama ini kita kembangkan, namun juga bisa naik kelas. Ya, jadi dari dia potensial, kemudian dia sukses, dia bisa berbasis digital. Bahkan beberapa dari UMKM yang kita tampilkan sudah ekspor di dalamnya. Oke. Dan ini kain yang Bapak pakai ini juga salah satu kain dari NTB ya, Pak, ya? Ya, dari Lombok ini. Dari Lombok. Jadi nanti ini juga ada di arena itu, Pak? Ada. Fashionnya. Iya. Keren loh, Pak. Paduan warnanya, silvernya itu tidak bisa kita katakan hanya lokal Indonesia. Ini standar yang sudah bisa diterima di luar. Alhamdulillah, iya, insya Allah ini Bang Jaja. Jadi teman-teman, kita ternyata baru tahu bahwa yang namanya MotoGP event ini tentu sesuai dengan judulnya adalah event untuk balapan motor. Tetapi bagi Indonesia, ini bukan balapan motor. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menunjukkan Indonesia secara luasan, tetapi lebih istimewa lagi Lombok, NTB, dan di sirkuit Mandalika.